Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 3 yang solih-solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Pagi hari ini kita akan belajar tematik tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup bersama Ustadzah Ria. Anak-anak, sudah siap? Siapkan buku tulis dan simak materi ini baik-baik ya. Nah, di KD ini 3.4 yaitu mencermati kosakata dalam teks tentang konsep ciri-ciri makhluk hidup, kebutuhan, makan dan tempat hidup, pertumbuhan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan eksplorasi lingkungan. Pada KD 4.4 menyajikan laporan tentang konsep-konsep ciri kebutuhan, makan dan tempat hidup, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat secara tertulis menggunakan kosakata baku dalam kalimat efektif. Pada tujuan pembelajarannya, 1. Setelah mengamati gambar, siswa dapat menyebutkan minimal 4 ciri makhluk hidup dengan tepat. Yang kedua, setelah membandingkan gambar, siswa dapat menyimpulkan ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Nah, anak-anak, kalian tahu tidak apa itu makhluk hidup? Ya, makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Jenis-jenis makhluk hidup itu ada 1, kita sebagai manusia ya, ada tumbuhan dan juga hewan. Manusia merupakan makhluk hidup yang paling sempurna anak-anak yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tahukah kamu kenapa batu, angin, air, tanah tidak dikategorikan sebagai makhluk hidup? Nah, ternyata semua itu merupakan benda mati anak-anak. Karena batu, angin, air tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, apakah sajakah ciri-ciri makhluk hidup itu? Nih, ciri-ciri makhluk hidup antara lain sebagian makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama anak-anak ya. Yang pertama yaitu bergerak, yang kedua bernafas, yang ketiga mengalami pertumbuhan, yang keempat berkembang biak, 5 makan dan minum, 6 peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Yuk kita bahas yang pertama, bergerak. Makhluk hidup itu memiliki kemampuan bergerak tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Bergerak pun terbagi menjadi 2, yaitu bergerak aktif, yaitu proses perubahan posisi dari satu tempat menuju tempat lainnya. Contoh, berjalan, berlari. Nah, bergerak pasif yaitu pergerakan tanpa berpindah tempat. Contohnya, jalan di tempat dan lain-lain. Kalau kamu bisa nggak menyebutkan contoh yang lainnya? Nah, selanjutnya inilah anak-anak ada contoh cara bergerak dari manusia yang mungkin bergerak dengan cara berjalan menggunakan kaki ya. Sedangkan cicak bergerak dengan cara merayap di dinding menggunakan kaki. Sedang ikan bergerak dengan cara berenang di air menggunakan sirip. Kalau burung bergerak dengan cara terbang menggunakan sayap. Nah, yang kedua, ciri bernafas yaitu manusia dan hewan bernapas dan menghirup udara yang mengandung oksigen O2 dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Tumbuhan mengalami pernapasan berbeda anak-anak. Kalau di siang hari, tumbuhan itu menghirup udara yang mengandung karbon dioksida dan mengeluarkan udara yang mengandung oksigen. Sedangkan di malam hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Nah, anak-anak, makanya kalau kamu berada di bawah pohon pada siang hari, terasa sejuk kan? Terasa dingin?
terasa nyaman karena pada saat itu tumbuhan menghirup karbon dioksida atau yang kita kadang rasakan banyak populasi asap-asap itu dihirup, diserap oleh pohon. Nah, justru pada malam hari kalian tidak boleh berada di bawah pohon. Kenapa? Karena saat itu pohon mengeluarkan gas karbon dioksida yang berbahaya bagi kita. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, sekarang alat pernapasan makhluk hidup itu manusia bernapas menggunakan paru-paru ya. Sedangkan ikan bernapas menggunakan insang. Tumbuhan bernapas menggunakan stomata atau mulut daun dan lentisel. Sedangkan pada katak, kecebong bernapas dengan menggunakan insang. Sedangkan katak dewasa menggunakan paru-paru. Nah, ciri yang ketiga yaitu mengalami pertumbuhan. Apa sih pertumbuhan? Ya anak-anak, artinya bertambah ukuran tinggi badan dan berat badan. Tinggi badan dan berat badanmu waktu TK sampai dengan kelas 3 sekarang pasti berbeda kan? Nah, pertumbuhan manusia ini dipengaruhi oleh makan dan minuman juga kebiasaan berolahraga. Oleh karena itu, menjaga pola makan dan berolahraga secara teratur merupakan cara yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, di sini ada contoh pertumbuhan makhluk hidup anak-anak. Itu gambar apa sih? Iya, di sebelah kiri itu daur hidup ayam ternyata. Dimulai dari telur atau ayam dulu? Kita dimulai dari ayam dulu, enggak apa-apa ya juga. Nah, dari ayam bertelur, kemudian telur dierami menjadi telur menetas, menjadi anak ayam, menjadi anak dewasa, dan menjadi ayam dewasa kembali lagi ke telur. Nah, seperti itu daur hidup ayamnya anak-anak, terus menerus seperti itu. Sedangkan contoh pertumbuhan makhluk hidup pada kucing, yaitu anak kucing menjadi kucing muda dan menjadi kucing dewasa. Tidak banyak perubahan ya anak-anak ya, hanya menjadi tumbuh dan besar. Sedangkan pada contoh pertumbuhan makhluk hidup tanaman bisa jadi dari biji menjadi kecambah, menjadi tanaman muda, kemudian menjadi tanaman dewasa. Seperti itulah bentuknya anak-anak ya, pertumbuhannya. Nah, ciri yang keempat yaitu berkembang biak. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Tujuan berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya anak-anak. Nah, bagaimana cara perkembangbiakan makhluk hidup? Nah, ada yang melahirkan, ada yang bertelur. Melahirkan bisa disebut sebagai vivipar anak-anak, sedangkan bertelur bisa disebut juga ovipar. Melahirkan contohnya sapi, manusia, kucing, kuda, dan lain-lain. Bertelur ayam, bebek, burung, ikan, dan lain-lain. Kamu bisa menyebutkan contoh hewan yang lain kah? Pasti bisa ya. Nah, contoh yang kelima adalah makan dan minum. Makhluk hidup memerlukan makan dan minuman yang bergizi, bersih, dan sehat, sehingga tubuh memperoleh energi agar bisa melakukan aktivitas. Lakukanlah kebiasaan untuk selalu menutup makanan, karena jika kita memakan makanan yang tidak bersih, maka akan mempengaruhi kesehatan dan pertumbuhan kita. Contohnya, kalau kita tidak menutup makanan, kemudian kita makan, ternyata dihinggapi lalat, kita sakit, kita akan terhambat pertumbuhannya. Begitu ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya contoh makanan makhluk hidup. Tumbuhan mendapatkan energi dari mana? Ternyata dari air di dalam tanah, oksigen, serta cahaya matahari untuk melakukan proses fotosintesis anak-anak. Nah, sedangkan contoh makanan makhluk hidup lainnya, sapi dan kambing makan rerumputan untuk mendapatkan energi dalam tubuhnya.
Sedangkan kelinci memakan wortel untuk untuk mendapatkan energi dalam tubuhnya. Nah, sekarang ada ciri yang keenam, yaitu peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangan itu berbeda-beda. Contoh rangsangan pada makhluk hidup yaitu pada manusia, pupil mata manusia akan mengecil secara spontan. Biasanya ketika akan menutup mata kita saat menerima rangsangan berupa sinar matahari yang terlalu terang dan menyilaukan. Sedangkan contoh rangsangan pada makhluk hidup lain, daun putri malu akan segera menutup daunnya saat mendapatkan rangsangan berupa sentuhan. Sedangkan contoh rangsangan pada makhluk hidup lain, pada landak dan lipan akan menggulung bila jika disentuh. Contoh rangsangan pada makhluk lain bisa berupa buah pada pohon pacar Cina dan akan meletus jika disentuh. Nah, kesimpulannya, sebagai makhluk yang paling sempurna, kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak. Ya, kita ulang ya, sebagai makhluk yang paling sempurna, kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu cara bersyukur kita kepada Allah adalah dengan cara menjaga kesehatan tubuh kita, makan dan minum yang sehat, berolahraga secara teratur, serta selalu berdoa dan melaksanakan semua perintah Allah dengan ikhlas. Baik anak-anak, sekarang tugasmu pelajari lagi dan ringkas materi yang ada untuk mempermudah belajar kamu ya. Tidak usah dikumpulkan. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap belajar. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.